dengan sekami virtual sore hari ini. Nah, kakak-kakak tahu nggak? Sekarang kita sudah memasuki bulan kitab suci nasional. Sekarang masuk minggu keberapa ya? Kedua. Ada yang masih ingat temanya apa minggu kedua? Apa ya? Kasih tahu aja deh Kak, kasih tahu. Temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, adik-adik, tema ini sesuai dengan kondisi kita saat ini yang sedang banyak sekali masalah, Kak, terutama berhubungan dengan COVID-19. Kita harus tetap kuat dalam kondisi apapun. Kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kalau kita bernyanyi dulu ya. Yuk, kita nyanyikan kali ini kurasa bahagia. Semangat ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kan satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, kita sudah nyanyi-nyanyi, lebih semangat lagi kan ya? Sudah semangat, sudah keringatan. Nah, selanjutnya kita akan buka dengan doa ya Kak ya. Kita buka dengan doa, kita ambil sikap sempurna. Ayo, kaki dirapatkan, tangan dikatup di dada, kepala ditundukkan. Kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu atas segala rahmat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sore hari ini kami berkumpul kembali untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar apa yang kami dengarkan dapat kami terapkan. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan dengan bacaan kitab suci yang akan dibawakan oleh kakak suster. Ambil sikap. Siap. Yuk kita tepuk Sakyus dulu ya. Siap. Tepuk Sakyus. Pendek-pendek. Lihat Yesus. Lari-lari, Panjat pohon. Turun deh. Oke adik-adik, sebelum kita membaca kitab suci, kakak suster meminta kepada
Yohanes ya. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 45. Kakak suster ulangi. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 45. Oke, sudah temukan adik-adik? Kita bacakan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, sesudah kita mendengarkan bacaan Injil, Kakak Suster membagikan sedikit saja apa yang tadi kita bacakan bersama-sama.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita bacakan bersama, kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Lazarus dan keluarganya, yakni Maria dan Marta. Lazarus yang menderita sakit dan kemudian meninggal. Lalu ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus telah meninggal dan dimakamkan, maka Yesus datang untuk membangkitkannya. Nah, di sini kita melihat bahwa betapa Tuhan Yesus mengasihi Lazarus dan keluarganya, yakni Maria dan Marta. Nah, adik-adik yang terkasih, seperti Tuhan Yesus mengasihi keluarga Lazarus, yakni Maria dan Marta juga saudaranya, maka Tuhan Yesus juga mengasihi kita, mengasihi kedua orang tua kita, keluarga kita, teman-teman, dan juga sahabat-sahabat kita. Dan Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan. Maka Tuhan Yesus mau agar kita juga mengasihi semua orang, mengasihi sesama kita, dan selalu mengucapkan terima kasih dengan mendoakan mereka berbuat baik dan selalu melindungi dan mencintai keluarga serta mengasihi mereka masing-masing. Nah, adik-adik, sekian saja yang kakak suster ingin bagikan. Sekarang kita akan melakukan kreativitas bersama. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita membuat kreativitas. Sudah siapkan? Bahan-bahan yang akan kita siapkan adalah seperti biasa kertas. Warnanya bebas ya, 3 warna. Nih, Kak Maria punya warna ungu, kuning, putih. Bebas. Kemudian krayon. Ada isolatif, lem kertas, spidol, penggaris, dan yang tak ketinggalan adalah pisau cutter. Kita akan membuat kreativitas sesuai dengan tema BKSN minggu kedua ini, yaitu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur. Tahu nggak siapa Lazarus? Masih ingat? Iya, Lazarus adalah saudara dari Marta dan Maria. Nah, kreativitas yang udah jadi dari Kak Maria ya, saya tunjukin dulu ya. Seperti ini nanti jadinya. Ini pintu gua ini. Nih, nanti dibuka. Nih, seperti ini. Nanti hasil akhirnya. Seperti ini ya, kita akan buat. Yuk kita buat bersama-sama yuk. Ini Kak Maria siapin di sini. Pertama-tama kita akan membuat lingkaran di kertas ini. Gunakan jangka juga boleh, pattern apa saja yang bentuk lingkaran, boleh pakai gelas juga. Kebetulan di sini yang ada ini isolatif, Kak Maria pakai ini ya. Nih, kita akan membuat lingkaran dulu. Kita akan membuat goa. Nah, kita akan membuat lingkaran ini nanti fungsinya sebagai pintu dari goa. Nih, ini bukit-bukit batu. Nah, kuburan di sana itu berupa di goa, di dalam goa, di bukit-bukit batu. Nih, setelah itu kita lubangi ini bagian pintu ini, tapi jangan sampai terputus dengan pisau cutter, melingkar seperti ini. Kak Maria akan buat.
kita buat pintu kubur dulu. Kita bikin pintu kubur batu. Nih, hasilnya seperti ini ya. Ini nanti gini. Kemudian bagian belakang kita tutup. Kita gunting ke kayu. Kita kasih lem. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan menggambar manusia, gambar Lazarus. Pasti bisa gambar manusia, cukup sederhana saja. Ini kertas putih ini ya, kamarnya kita lipat kertasnya seperti ini. Kemudian kita gambar manusia. Nah, kemudian gambar manusia ini kita gunting. Kita gunting. Gambar supaya lama Lazarus ya. Ini kita kasih mata, kita gambar wajahnya. Kemudian kita buat kertas ini, kita tempel di dinding goa itu supaya nanti bisa berdiri gambarnya. Kita lipat seperti ini. Ini. Kita sesuaikan dengan besarnya badan. Nah, kalau sudah jadi, kita kasih solatif. Kemudian kita tempel di bagian sini. Tempel bagian tengah sini ya. Di manusianya ini juga dikasih. Seperti ini hasilnya. Tutup pintu goa. Ketika dibuka, bangkit misalnya. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita menghiasi dengan pensil warna. Kamaria pakai krayon. Kita tutup dulu pintu goanya.
hiasan. Kemudian kita gambar awalnya. Di padang gurun ini. Kita garis dulu. Padang gurun. Kemudian kita buat gambar awan. Nih hasilnya ya, bagus kan? Adik-adik bisa mencoba di rumah dengan bahan yang ada di rumah. Bisa minta bantuan mama, papa, atau kakak. Nanti kalau sudah selesai, hasilnya difoto, dikasih nama, dikirimkan ke nomornya Kak Maria. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, kita sudah buat kreativitas tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kubur oleh Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita untuk berdoa. Kita sampaikan wujud-wujud doa kita, doa umat, doa-doa pribadi kita ke hadapan Tuhan yang Maha Kasih. Mari kita siapkan diri, siapkan hati, ambil sikap sempurna. Kita sampaikan doa-doa kita ke hadapan Allah yang Maha Kasih. Bagi orang yang sakit, Tuhan Yesus, Engkaulah tempat kami meminta kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang sakit. Berikanlah mereka kesembuhan dan pemulihan atas sakit yang mereka alami. Kami percaya atas kuasa dan mukjizat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus, para uskup dan para imam bisa melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, lindungilah dan berkatilah kami semua anak-anak-Mu, supaya kami semua bisa tumbuh menjadi anak yang baik, beriman tangguh dan berguna bagi banyak orang. Kami mohon. Marilah kita satukan doa-doa yang telah kita sampaikan ke hadapan Bapa dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan sekami virtual pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati dalam setiap langkah kami ke depannya. Mungkin di masa pandemi ini kami kehilangan keluarga, kami kehilangan teman, kami kehilangan waktu bermain. Tapi kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai kami dalam setiap langkah kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, kita sudah mau berakhir kegiatan kita sore hari ini. Ada beberapa pengumuman ya Kak ya.
Yang pertama apa, Kak? Yang pertama, jangan lupa terapkan 5M dan 1D. Ada yang tahu 5M itu apa? Ini harus tetap diingat dan harus kita laksanakan setiap hari dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, situasi COVID. Ada yang masih ingat 5M? Ayo suster, 1, Mencuci tangan. yang dulu. 1, mencuci tangan. Yang kedua, Memakai memakai masker. masker. Yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak. Yang keempat, Mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas. Yang kelima, Mengurangi apa ya? Kerumunan. menjauhi atau menghindari kerumunan. Dan yang tak boleh ketinggalan adalah Doa. doa. Ingat ya adik-adik, virus corona ini tidak kelihatan tapi nyata berada di sekitar kita. Adik-adik harus tetap waspada dan tetap melaksanakan 5M 1D. Nah, pengumuman selanjutnya ada satu lagi, Kak. Apa? Untuk kreativitas ya. Oh, iya. Jangan lupa dikirimkan ke nomornya Kak Maria di bawah Maria. ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita sore hari ini, kita nyanyi-nyanyi dulu. Ayo.